أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا كريم. Kalau ini terakhir Duki wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata. Oh, diterangkan mawon ya. Mana ini semari ya? Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Niki sampun dimaknani kalau wingi, tinggal nerangaken mawon. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Hendaknya dan dirikanlah salat, aqimus shalah, dan hendaknya kalian semua mendirikan terhadap salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dan hendaknya kalian semua membayarkan zakat. Wa ati'ur rasul, dan hendaknya kalian semua taat atau nurut terhadap baginda Nabi sebagai utusan Allah. Wa ati'ur rasul, terus maranganten la'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati, dikasih sayangi, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat. Pun terus ngeten, setelah kemarin ayat yang kemarin menjelaskan mengenai bahwa orang-orang wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat, bahwa orang-orang yang beriman dan juga beramal solih itu salah satu daripada janjinya Allah akan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah fil ard, atau menjadi seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala dauhakan mengenai sebagian daripada amal solih yang paling utama dan yang paling top adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Hendaknya kalian semua itu mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ini termasuk ayat yang banyak sekali diterangkan di dalam Al-Quran. Dengan bahasa lain terulang-ulang. Bahasanya ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, banyak sekali kita temukan perintah-perintah agar kita semua mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Itu kenapa? Karena memang yang namanya sholat, karena memang sholat itu adalah satu-satunya ibadah pokoknya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Sehingga ketika suatu hal itu merupakan suatu hal yang sangat penting, maka sudah biasa di dalam kalam itu pasti diingatkan bukan hanya sekali. Barang wilek penting tenanan, mesti dielingno ora kok mek sepisan pindho, tapi pasti diingatno ping bolak-balik. Makanya itu tidak dianggap sebuah napa nggih bahasane pengulangan tanpa faedah mboten. Itu merupakan sebuah pengulangan yang dengan faedah yang sangat besar, terutama nyatanya kita adalah kebanyakan dari kita para muslim ini di dalam Al-Qur'an walaupun sudah bolak-balik diiling no aqimus shalah, hendaknya kalian semua mendirikan salat, nyatanya yang melaksanakan terhadap salat hanyalah sedikit daripada kita. Banyak dari kita yang justru masih lalai untuk mendirikan yang namanya salat. Mulane bahasane teng surat Al-Baqarah barang ketinggalaken riyen. Teng surat Al-Baqarah kita ingat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dawuhnya Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya kalian semua itu meminta pertolongan dengan cara sabar dan juga sholat.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh yang namanya salat itu merupakan sebuah hal yang sangat terasa berat. Sangat terasa berat. Wa innaha lakabiratun ay saqilatun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk melaksanakannya. Wes, tadi bahasa kasaran ngomong, jangan ada yang ngomong bahwa kenapa tuh dalam Al-Quran kok banyak sekali terulang-ulang perintah sholat. Jawabannya sebenarnya kalau dengan bahasa keras ya, dengan bahasa keras, nyatanya Allah Ta'ala sudah memperingatkan kita berkali-kali. Selaku orang mukmin kita sudah diingatkan berkali-kali dalam Al-Quran, masih banyak dari kita yang justru meninggalkan terhadap sholat. Kan seperti itu. Bahkan nyuwun sewu, Allah Ta'ala bukan hanya berkali-kali mengingatkan untuk mendirikan salat di dalam Al-Quran, tapi Allah Ta'ala sampai juga mensyariatkan yang namanya adzan. Panggilan adzan daripada Allah Ta'ala. Toh nyatanya tidak ditemukan satu ibadah pun yang satu hari itu sampai diperingatkan bukan hanya dari perintah Al-Quran, tapi diperingatkan melalui panggilan-panggilan azan. Nyatanya banyak dari kita yang masih tidak melaksanakannya, banyak dari kita yang lalai, banyak dari kita yang meninggalkan terhadap sholat. Pak, ini realnya seperti itu. Barang wis dielingno, sak akeh-akeh ngelingno ping kopang kaping cara bahasanya. Nyatanya masih banyak dari kita yang tidak melaksanakan. Satu itu. Mulana, Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mulana ada pesan penting daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa ya sini bolak-balik pasti ini terulang dalam setiap pembahasan yang namanya aqimus shalah, mendirikan salat. Nah, guys, mesti bolak-balik di bulan-baleni bahwa yang namanya salat itu adalah ya merupakan sebuah ibadah yang sifatnya adalah untuk menjaga hubungan kita terhadap Allah Ta'ala. Satu sisi juga pada hakikatnya salat itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Ini pun bolak-balik diaturakan kata sematan. Lana seperti yang sering didauhakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa yang namanya saking pentingnya salat sampai Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya salat ini bukan melalui perantara malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi seperti halnya kewajiban-kewajiban yang lain, akan tetapi oleh Allah Ta'ala Kanjeng Nabi itu langsung diperintahkan untuk naik ke langit yang 7 guna untuk menerima dawuh diwajibkannya untuk mendirikan sholat. Satu. Yang nomor 2, yang namanya sholat itu merupakan rukun Islam yang tidak bisa gugur daripada seseorang bagaimanapun kondisinya. Kalau yang namanya zakat, kalau kondisi nggak punya uang, ya wajib menjadi gugur kewajibannya. Haji wajib, tapi kalau nggak punya uang juga kewajibannya gugur, ya, dan seterusnya. Kecuali yang namanya sholat. Kalau sholat uang melarat wajib sholat. Enak ceritanya uang melarat wajib sholat. Uang melarat wajib sholat. Uang sehat wajib sholat. Uang sugih wajib sholat. Wong sing dalam kondisi sakit pun juga wajib sholat. Kalau dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, ya berarti dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Selagi dia masih memiliki akal di kepalanya, dalam hatinya, niscaya dia masih kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak gugur. Satu-satunya kalau kepingin gugur kewajiban sholat, gendeng, Pak. Urip tapi gak kepingin sholat, gendeng. Itu yang nomor 2. Dan seperti yang sering disampaikan, perlu daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wangdur ila 'azamatil khaliq. Coba kita angan-angan, coba kita lihat dengan penuh angan-angan kepada keagungannya Allah Ta'ala. Hina yatlubu min sana'atihi an nuqabilahu wa tu'ridha
alaihi kulla yaumin khamsa marratin. Coba kita lihat betapa agungnya Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala itu meminta, memanggil, seolah-olah merindukan kepada kita setiap harinya 5 kali. Oh subhanahu alladzi yatlubu hadzal liqa. Yang merindukan, yang meminta pertemuan ini adalah Allah Ta'ala. Wa yufriduhu alaika limaslahatika anta. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya salat itu demi nopo kemaslahatan kita sendiri. Bebas, cara nalar kan? Cara nalar loh. Ngeri kan disebutakan. Yang meminta, yang merindukan pertemuan ini antara seorang hamba dan juga Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Padahal ini diwajibkan tidak lain tidak bukan adalah murni cuma kemaslahatannya seorang hamba. Walaka anta tasawwara sun'atan tu'ridu ala saniha kulla yaumin khamsa marratin ayusibuha atabun. Ada sang riki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, perlu kita bayangkan bahasanya kalau ada sebuah hal yang sifatnya itu buatan, kemudian hal yang dibuat ini selalu dikembalikan kepada si pembuatnya. Gampangane ngomong ini loh, sepeda motor. Iku bayang nih, sepeda motor itu aja suwe-suwe digawa dalam jangka waktu 1 bulan. Sepeda motor 1 bulan gawaan rutin nang sing jenenge bengkel. Insya Allah sehat sepeda motor. Kan ngono tidak akan terkena oleh yang namanya penyakit kesalahan teknis, kesalahan di dalam mesin. Ketika sebuah motor itu rutin untuk diservis, artinya rutin digawa nang bengkel. Lah saiki bayang nih, tatkala seorang manusia rutin untuk membawa dirinya menghadap terhadap sang penciptanya. Rutin awak iki digawa nang sosok yang menciptakan kepadanya. Kira-kira loh Pak, kira-kira bakal sehat atau enggak dia secara jasmani, rohani. Kalau yang namanya sepeda motor saja rutin untuk diservis, itu pasti akan sehat semua permesinannya dan juga semua halnya. Apalagi seorang manusia rutin untuk diserviskan dengan cara menghadap terhadap Allah Ta'ala seharinya 5 kali. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti cara bahasa kasarane ngomong nih ngoten. Awak dhewe ku yes, bahasane ngoten ya. Kurang tahu diri, Pak. Awak dhewe niku kurang tahu diri, seolah-olah yang membutuhkan terhadap yang namanya salat itu adalah Allah Ta'ala, padahal semua ibadah yang kita lakukan itu sama sekali tidak memberi manfaat terhadap Allah. Allah Ta'ala tetap menjadi Tuhan. Allah Ta'ala bahkan sudah menjadi Tuhan sebelum ada satupun daripada makhluknya itu wujud tercipta. Ya, maka ngeri tinggi garis bawah ini bahwa coba bayangkan, coba angan-angan, adakah sosok kekasih yang senantiasa merindukan dirimu untuk selalu bertemu sehari 5 kali, bahkan kekasih tersebut selalu memarahimu tatkala engkau tidak hadir di dalam setiap pertemuan yang senantiasa diwajibkan oleh kekasih tersebut. Enek ora Pak, nang dunia iki sosok kekasih yang selalu meminta diri kamu untuk bertemu sehari 5 kali. Ora enek ceritane kaya. Mbuh kuwi bojomu, mbuh kuwi bapakmu, mbuh kuwi sapa ae. Ora enek ceritane yang senantiasa merindukan diri kamu untuk bertemu dengannya sehari 5 kali, bahkan memarahimu tatkala engkau tidak hadir. Dan yang lebih anehnya lagi, seorang kekasih tersebut sedang merindukan pertemuan tersebut bukan untuk kemaslahatannya, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kemanfaatan yang akan kembali kepada dirinya. Akan tetapi semua itu tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Tidak ada kemanfaatan yang kembali kepada kekasih tersebut, hanya kepada diri kamu sendiri.
Intinya ngoten. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang tanda kutipnya Allah Ta'ala. Cara bahasa kasarannya ngomong ngedek, ngeyel, ngongkon awak dewi bertemu sowan terhadap Allah Ta'ala sehari 5 kali. Gak ada Pak. Kekasih yang seperti ini tuh gak ada. Sing ngono itu malah bosen. Pangah ketemu awakmu. Mestinya yang pantas itu adalah kita selaku hamba itu sowan dumateng Allah Ta'ala tanpa diminta. Ya. Karena satu sisi memang ini juga kebutuhan kita. Kan ngoten. Jadi garis bawah ono tenanan, tanda kutipnya kalau sepeda motor saja rutin diservis, maka sepeda motor itu akan sehat dari segi mesin dan juga semuanya. Apalagi seorang manusia kalau dalam seharinya senantiasa diservis dengan cara disowankan, dengan cara bertemu dengan penciptanya sehari 5 kali. Bon, kita lanjutkan. Warabbukal ladzi yunadika wa yad'uka liqa'ih. Dan memang Allah Ta'ala lah yang senantiasa memanggil terhadap kita dan mengajak kepada kita untuk bertemu. Sampai-sampai Allah Ta'ala berkata, la amillu hatta tamillu. Wahai hamba-hambaku, aku tidak akan pernah bosan untuk bertemu dengan kamu semua. Sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Ya. Amin rahmatihi bika wa mahabbatihi laka taraka laka hurriyat ikhtiyari zamani wal makan. Dan termasuk daripada rahmatnya Allah Ta'ala dan cintanya Allah Ta'ala terhadap kita, Allah Ta'ala memberi sebuah ruang luas, memberi ruang kebebasan berupa kita bisa memilih waktu dan juga tempat. Wa tarakala hurriyata inha'il muqabalah mata tasya'u. Dan tidak mewajibkan kepada kita durasinya sholat itu berapa lama. Kamu sholat 5 menit, orang sampai 5 menit ke biar biasa sholat ya monggo. Fa in aradta an tadilla fi baiti wa fi ma'iyatihi fa 'ala rahbi was-sa'ah. Bahkan tapi juga monggo kalau kamu mau melaksanakan sholat di dalam masjid ya, dan bahkan kamu nyaman di dalam masjid, maka itu semua dipersilahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bahas masalah masjid kali musola niku kula dadi eling napa sing sering didhawuhaken kalian Mbah Yuda. Mbah Yuda niku sering dawuh wong ku kudu sering-sering meletakkan dirinya ke masjid, ke musola, karena di dalamnya ada kebarokahan yang sangat besar sekali. Dawuhnya Mbah Yai Nurul Huda, beliau sering dawuh deloken ceritane kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU adalah sosok-sosok besar yang mana beliau adalah sosok-sosok yang keluar yang dulunya pernah atau bahkan sering untuk meletakkan dirinya di dalam masjid. Orang nyapa-nyapa Pak, turu, ngono ya turune nang masjid, turune nang musola. Deloken yai-yai gede yang memimpin terhadap NU dan juga yai-yai besar yang lainnya atau bahkan ulama-ulama yang lainnya. Dawuhnya Mbah Yai Huda, beliau adalah sosok-sosok yang dulunya sering kali tidur di masjid. Ya sing penting ora ngiler loh Pak nang masjid Pak. Orang ngotori masjid turu nang masjid itu barokah menawi versi dawuh Mbah Yai Huda. Niku nggo barokah tenanan. Pun teng mriki ngoten nggih. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, oleh karena itu betapa sangat pentingnya yang namanya sholat, sampai-sampai di dalam sholat itu terdapat berkumpul di dalamnya semua rukun-rukun Islam. Ini pun bolak-balik didhawuhaken. Yang pertama yaitu dalam sholat terulang-ulang yang namanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terulang-ulang di dalam sholat. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua salat sendiri. Rukun Islam yang ketiga berupa zakat. Ya, wa fis sholati zakat. Dan bahkan di dalam salat pun itu terdapat yang namanya zakat. Karena napa? Li anna zakata far'ul amal. Karena yang namanya zakat, mengeluarkan uang membagikan kepada orang fakir miskin, itu merupakan
cabang daripada sebuah amal, sebuah pekerjaan. Wal amalu far'ul waqti, dan amal itu merupakan cabang dari seseorang itu memiliki waktu. La wassalatu ta'khudhu al-waqta nafsahu, dan sedangkan salat itu mengambil yang namanya waktu. Wa fiha siyamun, ya. Artinya berarti yang namanya salat itu ada zakat waktu. Napa? Ada zakat waktu. Sedangkan waktu itu dikatakan kalian di napa namanya pepatah Arab, al waktu asmanu minaz zahab, waktu itu lebih berharga dari emas, ya. Emas sebanyak apapun masih bisa dibeli, tapi kalau yang namanya waktu, tatkala seseorang itu sudah kehilangan waktu, sudah tidak akan bisa kembali, sudah tidak bisa untuk membeli waktu. Enak ceritanya wong iso membeli waktu, Pak. Wong sugih kaya apa wae, enggak ada ceritanya yang bisa membeli waktu. Malah sangat sering diingatkan bahwa yang namanya uang memang semuanya butuh terhadap uang, tapi tidak semuanya bisa kamu dapatkan dengan uang. Kan sering ya, didhawuhaken ngoten niku sering. Kamu bisa dengan uang membeli rumah, tapi kamu tidak bisa membeli kenyamanan yang ada di dalam rumah. Kamu bisa membeli dengan uang sebuah obat, tapi kamu tidak bisa membeli dengan uang sebuah sehat. Ya, kamu bisa membeli dengan uang jam tangan, tapi kamu tidak bisa membeli waktu. Kamu bisa membeli dengan uang kasur tidur, tapi kamu tidak bisa membeli tidur. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sehingga di dalam yang namanya salat itu ada zakat, yaitu zakat waktu, yang mana waktu itu lebih berharga dari sekedar uang, dari sekedar harta. Wa fiha siyamun, di dalam salat juga ada yang namanya puasa, karena selama kita salat wonge masih ora poso, tapi lek wayahe salat ora oleh mangan, ora oleh ngombe, berarti kuwi jenenge poso. Hai setamtani fi salati amma tamtani anu fi shaumi bal aksar, bahkan lebih banyak. Lek nang jerone poso iku sih oleh ngomong, tapi lek nang jerone salat itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, bahkan juga salah satunya adalah puasa dari ngomong. Terus dan bahkan wa fiya hajjun, dan dalam salat itu ada haji. Artinya ya ada haji kecil cara bahasane ngoten, di mana kita itu sedang menghadap, mengunjungi dengan roh dan pikiran kita, mengunjungi terhadap Ka'bah, ya, menghajikan pikiran dan juga hati kita menghadap kepada Ka'bah. Fassalatu naibatun, maka yang namanya salat itu merupakan sebuah pengganti daripada segala rukun. Maka yang namanya salat itu merupakan imaduddin, atau tiangnya agama. Masya Allah. Melano, barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, berarti sholat dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Oleh karena itu tengriki ngendikaken wonten salah setunggal dawuh yang sangat keras sekali, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia itu dihukumi kafir secara ngedeng, secara terang-terangan. Jadi kalau ada yang ditanyakan, sebenarnya orang Islam KTP itu gimana sih? Islam apa ora? Dekne KTP ini Islam tapi ora tahu sholat. Hukumnya itu khilaf di antara para ulama. Menurut kebanyakan para ulama mengatakan bahwa wong ra sholat iku tetap dihukumi Islam selagi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau sampai dia itu meyakini bahwa yang namanya sholat itu tidak wajib, berarti dia kufur. Satu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa pokoknya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa adanya udzur sama sekali, maka langsung dihukumi kafir. Ini betapa saking ngerinya meninggalkan yang namanya sholat. Jadi kalau Islam KTP, yaitu hukumnya orang-orang Islam KTP. Bon, tengriki ngendika akan ngoten. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aduh, saya nggak punya waktu untuk melaksanakan sholat, sibuk banget, orderan banyak.
Ya pekerjaan numpuk. Ini ya sudah sering dibantah oleh Syekh Muhammad Al-Asy'ari bahwa awakmu itu ngomong koyok ngono itu karena memang itu bahas masalah gangguan mental. Orang itu kalau sudah kena gangguan mental artinya menghadapi sebuah perkara yang tidak dia ingini akan ngantuk, akan merasa tidak nyaman, akan merasa gak penak, akan merasa enggan. Itu namanya orang kena gangguan mental di dalam hal yang dia itu tidak inginkan. Toh nyatane sak sibuk-sibukmu, sak numpuk-numpuke pekerjaanmu, tatkala kamu lek bahasan Syekh Muhammad Al-Asy'ari lek awakmu wis kudu ngising, semua pekerjaan itu pasti kamu tinggalkan. Bahkan sekalipun kamu diancam sama bos kamu bahwa kamu kalau meninggalkan ini sekalipun untuk ngising kamu akan dipecat. Niscaya kamu tidak akan menghiraukan. Ya Bora? Niscaya kamu tidak akan menghiraukan. Ngurus masih pecat-pecatan nggak ngurus. Jenis kebelet Pak. Pasti kamu akan berkata seperti itu. Berarti dibalik. Makanya sering dikatakan bahwa jika kamu rangkanya bekerja adalah untuk mencari rizki, maka bagaimana mungkin kamu lupa terhadap sosok zat yang memberimu rizki. Jarene kowe kerja iku ben oleh rizki, tapi kok lali ambek sing gawe sing memberikan rizki. Niku ngoten. Gus, kalau biasanya mboten sholat niku gara-gara dilarang sama bos peraturannya. Kan banyak ya sekarang. Entah itu di restoran atau bahkan di pabrik-pabrik biasanya juga banyak itu dilarang Jumatan atau bagaimana. Banyak yang seperti itu bahasanya. Maka dawuhnya para ulama, ya pilihannya cuma dua. Kalau kamu bisa nurut terhadap sosok bos kecil, anggap saja yang memberi kamu gaji itu adalah bos kecil. Maka bagaimana mungkin kamu nurut terhadap bos kecil sedangkan kamu melupakan terhadap bos yang maha besar. Bahasa kasarane ngomong kayak gitu. Sehingga jenenge pekerjaan itu, setiap pekerjaan itu pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Ada yang sebagian memang dilarang sholat itu sampai ada. Maka akan ini sering dibahas sebenarnya. Bahwa yang namanya kontrak kerja 8 jam itu mengecualikan waktu sholat. Kontrak kerja 8 jam gitu ya, misal satu harinya. Itu mengecualikan terhadap waktu sholat. Jadi ora iso, Pak, waktu sholat katakan 10 menit buat sak wudu nih. Itu nggak bisa di kontrak kerja, itu nggak bisa. Sekalipun dibayar berapapun, itu termasuk terkecualikan secara otomatis bahasanya ngoten. Terkecualikan secara otomatis. Jadi ya pilihannya itu tadi, kamu tetap bekerja dan tetap melaksanakan sholat. Terus sekiranya nanti benar-benar tidak bisa, artinya bosnya benar-benar kejam tidak mengizinkan untuk sholat, ya udah, niscaya seperti yang sering dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pelan-pelan saja kamu keluar dari pekerjaan tersebut. Pelan-pelan saja kamu berusaha untuk keluar dari pekerjaan tersebut, dan pasti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti oleh Allah Ta'ala diberi sebuah jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini bahas masalah salat panjang. Kelanjutannya niku nggih pembahasan salat. Maka yang namanya salat itu hablum minallah, itu menjaga hubungan kita selaku hamba dengan Allah Ta'ala. Yang nomor 2, yang namanya salat itu membawa dampak kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Jasmani, rohani, dan juga akalnya itu biar waras. Ya, sampun kula beri digambarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan mudahnya penggambaran beliau. Kalau sepeda motor rutin diservis itu akan sehat secara mesin dan juga semuanya.
Maka seorang manusia kalau rutin diservis, dibawa ke hadirat Allah Ta'ala, niscaya akan memiliki akal, ruh, dan juga jasmani yang sehat. Yang nomor 2. Dan yang nomor 3, jika akan di dalam kitab-kitab fikih, dawuhnya para ulama, yang namanya sholat itu juga merupakan bukan hanya membawa maslahat untuk seseorang itu sendiri, tapi juga membawa kemaslahatan untuk para muslimin. Nambah sing jenenge salat itu memberikan dampak yang baik untuk para muslimin. Sehingga barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meninggalkan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan kemanfaatan untuk para muslimin. Kenapa kok salat itu dianggap membawa kemaslahatan untuk para muslimin juga? Karena dihentikan kalian para ulama, karena di dalam salat itu ada tahiyat, di dalam tahiyat itu ada dawuh, ada doa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini yang namanya salat itu di dalamnya ada tahiyat, di dalam tahiyat ada dawuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, senantiasa berikanlah keselamatan untukku dan seluruh para ibadillahis sholihin, para hamba-hambanya Allah Ta'ala yang solih-solih. Artinya seluruh para muslimin. Jadi nang jerone salat iku ndongakno ben kabeh wong muslim iku selamat. Sehingga orang yang meninggalkan salat itu berarti sama halnya dia tidak mendoakan kepada para muslimin. Mara bahayanya bukan hanya kepada dirinya sendiri, juga membawa mara bahaya kepada para muslimin. Dia telah meninggalkan doa keselamatan untuk para muslimin. Jadi agung banget sing jenenge salat. Pun setelah salat aqimus sholata wa atuz zakah. Dan hendaknya kamu membayarkan zakat. Nah, iki aslinya ayat-ayat Al-Qur'an niku lek mbok waca secara dohirnya tanpa angen-angen ketok kaya sederhana. Dirikan salat, bayarlah zakat, yes mari. Padahal kalau kita onceki sedalam mungkin, artinya itu sangat agung sekali. Satu contoh ya ini. Kenapa sih di dalam yang namanya Al-Quran itu, yang namanya perintah sholat itu seringkali dibersamai dengan perintah zakat. Nang dinding gon ini ceritanya mesti akeh-akeh. Mari aqimus sholah itu mesti wa'atus zakat. Kongkon ngedekno sholat itu pasti hubungannya dengan zakat. Pasti. Pun bolak-balik. Sebelum membahas kenapa kok selalu dibarengkan, maka kita perlu membahas yang namanya zakat. Yang namanya zakat itu bolak-balik pun sering didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi iling-ilingan bahasanya beliau setengah lali itu. Intinya bahasa kasaran ngomong zakat itu adalah syariatnya Allah Ta'ala untuk menjadi jaminan bagi seorang manusia. Saya setengah lali tahu. Bahasa kasaran ngomong itu. Yang namanya zakat itu adalah merupakan jaminan daripada Allah Ta'ala. Jaminan daripada Allah Ta'ala bagi seorang manusia, terutama yang fakir. Tinggal akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi eling pisan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dirikanlah zakat. Kowe ojo eman karo sing jenenge duit untuk dikeluarkan untuk membayarkan zakat. Sampai eman. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ojo sampai ono sing ngomong ketika dia dimintai zakat kemudian dia ngomong, loh, hartaku, hasil keringatku, kok bisa-bisanya saya diwajibkan untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian daripada hartaku untuk orang-orang miskin. Wong sing soro aku, sing ngetokno keringet aku.
Kan banyak orang yang tidak membayarkan zakat alasannya satu seperti itu. Maka dijawab secara talak oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kau niku mengklaim bahwa yang namanya zakat, bahwa yang namanya harta yang kamu miliki tidak mau untuk kamu zakatkan dengan alasan bahwa itu merupakan hasil jerih payah kamu, itu merupakan hasil daripada keringat kamu, maka perlu kamu ketahui siapa yang memberi kamu kekuatan. Kowe iso kerja iki lho, duwe kekuatan itu sapa sing ngekeki lek duduk Gusti Allah. Kamu punya kekuatan itu karena Allah Ta'ala. Bahkan kamu punya strategi yang bagus untuk menghasilkan harta yang banyak. Itu siapa yang memberikan kamu ilham? Yang memberikan kamu strategi dagang yang bagus itu siapa kalau bukan Allah? Bahkan nyon sewu lagi, yang menggiring rizki kepada kamu itu siapa? Sing gampang not dalane rizki lho, sapa? Lek duduk Gusti Allah. Sehingga akan sangat dikhawatirkan bagi orang-orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya dengan dalih bahwa dia yang memiliki jerih payah, dia yang bersusah payah, dia yang mengeluarkan keringat, ya, maka akan dikhawatirkan kepada dia Allah Ta'ala akan mengambil semua kemudahan berbisnisnya. Dikhawatirkan Allah Ta'ala mengambil dari dia strategi bisnisnya. Diambilkan dari dia kekuatan dia untuk melaksanakan bekerja. Maka dilanjutkan lagi oleh dawuhnya beliau, fakam min qawiyyin dhaif wa kam min dhaifin qawi. Dengan bahasa mudahnya, delon to Pak, nang dunia iki akeh wongku sing ketoke lemah tapi pada hakikatnya dia kuat, sing ketoke dia itu kuat tapi dia lemah. Sing ketoke dekne iku harusnya itu cara takdir ngono miskin tapi dekne malah kaya. Sing cara takdir mestine dekne iku sugih tapi malah miskin. Itu untuk menunjukkan bahwa yang memberikan harta itu bukan karena jerih payah kamu. Bukan jerih payah tapi karena Allah. Karena kan pun sering ya kalau matur bahwa kalau memang yang namanya rizki itu atas karena jerih payah, niscaya yang menjadi orang yang paling kaya adalah orang yang membuka warung 24 jam. Mestinya kan kui sing soge karena dia bekerja 24 jam. Niscaya, tapi realitanya apa? Yang bekerja 24 jam ya ora soge-soge biasa wae. Malah kadang wong sing kait buka tokone jam 10 ngono wis ngantri sewakeh marang ndang tutup. Realitanya kan seperti itu. Melarang niki pun sering kalau dawahaken ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang salah setunggalipun syairane yang ketika akan ya Allah ya Rabbi ya Karim kalau dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dawuhnya beliau ya Allah ya Rabbi ya Karim setengah lali warizquka laisa yang kusuhu ta'ani walaysa yazidu fir rizqil ana'u. Iling-ilingan bahwa rizki kamu itu tidak akan menjadi berkurang gara-gara kamu agak sedikit kendor, agak sedikit malas. Begitu juga sebaliknya, rizki kamu tidak akan pernah akan menjadi tambah gara-gara kamu banyak terlalu sibuk, bahasa kasar ngomong terlalu bersungguh-sungguh. Wakeh toh wong sing bahasa kasaran ngomong sudah sangat bersungguh-sungguh tapi realitanya hasilnya nol. Banyak tuh orang yang santai tapi marungono yo pendapatannya banyak. Contoh ringan Pak Deku Dewi loh Pak. Pak Deku Dewi nang desa iku santai ndak ukur. Kerjane iku santai, ora gopo ndang kerja jam 7 ndang budal ngono ndak. Santai. Jam itu ngarit dhisik santai. Terus marang ngono kuwi jenenge marang ngono jam 10 wis rada persiapan. Ngono. Santai ndak ukur. Pokoknya wongku kalau merasa bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala, jadi ini santai. Justru yang ada kalau seseorang itu terlalu bersungguh-sungguh tapi dia tidak menganggap Allah Ta'ala lah yang menggiring rezeki kepada dia, seringkali dia akan hanya
disakiti oleh susah payahnya, jerih payahnya sendiri. Cara bahasa nih syairane, dalam yakun aunum minallahi lil fatah fa aksaru ma yajni alaihi ijtihadu. Dalam yakun aunum minallahi lil fatah. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, fa aksaru ma yajni alaihi ijtihadu, maka seringkali dan yang dia akan seringkali dan banyak untuk tersakiti oleh usahanya sendiri. Rumangsaku aku wis buka warung, warkop 24 jam tapi bangga melarat. Rumangsaku terus. Tapi orang enek hasilnya. Itu tanda bahwa seorang belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Dadi ojo sampai ono sing pelit. Sehingga akan sangat dikhawatirkan bahwa sesungguhnya manusia itu sangatlah lemah di dalam mendapatkan rezekinya. Yang ada justru rezeki itu tahu terhadap alamat. Min ajaibi rizki, daunnya Syekh Mudal Asy'arawi, termasuk daripada keajaibannya rezeki. Rezeki itu tahu alamatnya si pemiliknya itu di mana. Napa? Mengetahui alamatnya rumahnya. Ini bahas rezeki malah dawa. Intinya iku mang. Ojo sampai ono sing ngomong, duit-duit iku kok nyapa dibagekno barang. Nyapa ndadak dibagekno barang. Maka akan dikhawatirkan bagi dia akan kehilangan semuanya sehingga dialah yang akan terjatuh di dalam kemiskinan. Toh nyatanya realitanya banyak kan? Karena yang namanya kehidupan ini adalah roda yang berputar. Yang kemarin kaya, tiba-tiba sontak hari ini langsung menjadi miskin. Yang sekarang miskin, tiba-tiba sekarang sudah menjadi kaya. Realita loh Pak. Siapa yang bolak-balikkan bisa seperti itu? Nang Cina ana wong duwe harta ratusan bahkan ribuan triliun, dalam jangka waktu 1 detik dia langsung bangkrut saham entek. Jadi melarat. Bayang. Sopo? Lah awake dhewe ngono ya jelas gak gelem, ya mau aku melarat, pengennya bertahan. Tapi realitanya karena yang memiliki rezeki adalah Allah Ta'ala, ya dengan mudahnya. Sehingga balik maneh, fungsi zakat adalah jaminan bagi setiap orang yang fakir miskin, yang tanda kutipnya akan ada celah dan kemungkinan bahwa kamu yang akan berada di titik kemiskinan tersebut. Karena memang yang namanya dunia ini adalah roda berputar. Ya. Jadi sebelum kamu yang terjatuh kepada lubang kemiskinan, mending kamu tetap stay atau bahasanya tetap bertahan menjadi sosok yang ikut andil dan menjamin akan keberlangsungan orang-orang yang fakir dan juga miskin. Enek maneh kalau dalam surat Yasin aja sampai wongku ngomong kayak dene apa sing diomongno orang-orang kafir yang ada di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasinnya itu? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mare ora apal ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Tatkala diucapkan kepada orang-orang kafir ya bahwa hendaknya mereka menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, niscaya orang-orang kafir akan berkata, qala alladziina kafaru alladziina aamanu anut'imu law yasha'allahu at'amah. Apakah perlu kita memberikan makanan kepada orang-orang yang andaikan Allah Ta'ala mau dan menghendaki, niscaya Allah Ta'ala bisa memberikan makanan. Gampangane ngomong nyapo dadak aku sing ngekeki dhuwit, sing ngekeki harta. Ben pangeran wae po sing ngekeki lho, kamplengen wae Pak ndase Pak koyo ngono kuwi. Ya bukannya Allah Ta'ala itu tidak mampu, tapi Allah Ta'ala ingin menghendaki sebuah perputaran kehidupan. Ngoten lho. Nek cangkeme wong kafir ya koyo ngono kuwi. Bahaya. Secara dhahir kayak bener. Oh iya, nyapu dadak aku sing repot-repot ben dikit ben diurusi pangeran ae.
tapune kaya ngono kuwi. Lah sing ngurusi awakmu dikei rezeki nang awakmu rezeki sing luwih ya sapa? Pun nggih, ngriki dindikaken ngoten. Pun sehingga pada intinya yang namanya zakat adalah jaminan kepada sosok yang fakir miskin, orang-orang yang fakir miskin, yang mana yang namanya dzurufud dahri atau kondisi roda dunia ini berputar, yang akan bahkan kemungkinan kamu yang akan terjatuh di dalam kemiskinan, sehingga kamu nanti akan andaikan saja kamu yang terjatuh di dalam kemiskinan, kamu sudah terjamin dengan adanya kebaikan yang dulu kamu lakukan. Toh andaikan kamu itu sebelum jatuh kepada lubang kemiskinan, alangkah lebih baiknya kamu stay dan bertahan untuk menjadi sosok yang menjamin atas orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Sehingga kesimpulannya, dengeri kita ingin dikatakan, kenapa kok yang namanya salat selalu dibarengkan dengan zakat? Dalam banyak perintah dalam Al-Quran, dengeri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh, Allah ya Rabbi ya Karim, wa ingkanati salatu kiwamal qiyami fazakatu kiwamal ma'amad. Jadi liman laisat lahu qudratun alal kasbi wal amal. Idzan ladaina qawaninun lil hayah wal istidamatil khilafah alal ardi kiwamul qiyami fi shalah wa qiyamul madati fi zakah. Jadi ngeten. Yang pertama, bahwa seorang manusia itu bukan hanya menjaga hubungan baiknya dengan dengan Allah Ta'ala. Cara bahasanya hablum minallah, tapi kita juga harus menjaga hubungan baik dengan yang namanya manusia hablum minan nas. Tidak dikatakan sebagai orang yang salat secara baik kalau dia makan dalam keadaan kekenyangan, sedangkan tetangganya berada di dalam kelaparan yang sangat parah. Itu belum bisa dikatakan orang yang salat yang secara baik kalau seperti itu. Karena yang namanya hubungan itu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan horizontal, ya kan seperti itu nggih, antara Allah Ta'ala dan juga sesama manusia. Jadi yaitu tadi hablum minan nasnya itu secara garis besarnya bahwa yang namanya salat itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang namanya zakat itu hablum minan nas. Yang mana dengan ini keberlangsungan dunia akan terjamin. Keberlangsungan dunia akan terjamin. Mulanya bahasanya zakat itu kiwamul maddah. Zakat itu adalah kiwamul maddah untuk keberlangsungan secara materi. Bahasanya ngomong ngoten. Terakhir, wa atiur rasul, dan hendaknya kalian semua itu taat terhadap Rasul Allah Ta'ala taat terhadap Rasulullah Kanjeng Nabi selaku utusannya Allah. Loh, kenapa di dalam ayat ini kok cuma atiur rasul? Taatlah kepada Rasul, sosok utusannya Allah. Kenapa kok cuma atiur rasul, tidak atiullah wa atiur rasul? Karena adanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, perihal yang namanya salat dan yang namanya zakat itu penjelasannya adalah, yang menjelaskan adalah Kanjeng Nabi. Paham ora, Pak? Sing jenenge salat dan yang namanya zakat itu nanti keterangan lebih jelasnya kan dalam Al-Quran cuma dijelaskan secara global, secara umum. Nanti penjelasannya secara tafsilnya itu akan diterangkan oleh Kanjeng Nabi. Wati Rasulis ya, engko urusan salat, engko urusan zakat, kuwi nuruton nang Kanjeng Nabi. Apa saja nanti yang dijelaskan, apa saja yang perlu dizakati, itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Niku ngoten. La'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati atau mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahum nar wa la bi'sal masir. An-Nur ayat 57. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.
Ya, sama.